Hai hai hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di my channel. Ini kita mau cerita perjalanan waktu ke Turki 23 Desember 2021. Ini kita berangkat dengan beberapa teman outlet. Nah, ini torang sudah sampai di Jakarta. Berhubung torang mau berangkat ke Turki, harus transit dulu di Dubai. Jadi torang sampai keberangkatan ini sekitar tengah malam. Jadi torang ada nginap sebentar di Hotel Haris Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ini torang nginapnya cuma beberapa jam, hanya menghilangkan kepenatan sedikit. Dan ini dia, torang so siap untuk mau ke bandara. Jadi torang ada prepare, mempersiapkan semua. Ini so habis mandi, so agak segar sedikit karena memang keberangkatan tengah malam. Dan ini torang so sampai di bandara, ketemu dengan Kokiat dan rombongan yang lain. Kemudian torang sudah di atas pesawat. Ini torang menggunakan Emirates Airline. Dan torang pe perjalanan ini kurang lebih 8 jam 20 menit. Nah, ini torang sudah disuguhkan makanan. Ini torang alhamdulillah so sampai di Dubai. Dan sebelum turun, torang wajib selfie-selfie dulu nih, biasa mama Manado. Nah, ini torang so sampai, karena ini masih pagi dan penerbangan agak lambat, jadi torang dikasih kelonggaran beberapa jam untuk mau free time. Ini kita pe muka so lelah, berhubung so lelah sekali, jadi dia pe jurus terampuh yaitu harus berbelanja. Dan torang memilih untuk berbelanja parfum. Dan akhirnya kita memilih parfum yang ini sekitar $90, kalau dirupiahkan kurang lebih 1.200.000 sekian. Dan ini torang menuju gate untuk perjalanan selanjutnya menuju Turki. Karena ini masih pagi, jadi orang yang lalu lalang di dalam bandara masih sedikit sih, seperti yang terlihat sini. Dan ini adalah bandara yang sangat besar, torang sampai kelelahan, ada bajalang dari ujung ke ujung. Pokoknya lalas sekali. Dan ini torang di dalam pesawat, dan biasa masih tetap lapar mata. Ini beli jam dan aksesoris, dia pe harga $85, kurang lebih 1.200.000. Torang lanjut makan. Dan alhamdulillah so sampai. Jadi ini torang pe perjalanan dari bandara Istanbul menuju ke Bursa kurang lebih 3 jam. Suhu di sini 9 derajat Celcius. Jadi memang torang kedinginan sekali. Torang yang terbiasa di iklim tropis sangat-sangat kedinginan. Dan ini sudah keesokan harinya, torang prepare untuk ke Gunung Uludag. Jadi torang sarapan dulu. Hari pertama masih tatawa-tatawa, masih baku-baku seduh. Biasa masih gaya-gaya toh. Baru mau coba makanan Turki seperti apa. Say hi dulu deng Nona manis. Dan jangan lupa torang selfie. Dari hotel torang masuk ke mobil atau bus. Ini DP lihat berasap-asap memang, saking dia pe dingin. Ini tempat pertama torang basingga, yaitu di Munira. Ini menyediakan macam-macam oleh-oleh khas Turki, mulai dari Turkish Delight atau manisan, kopi, ada juga parfum dan pernak-pernik yang lain. DP penampakan seperti ini. Oke, selesai berbelanja oleh-oleh, torang lanjut menuju Gunung Uludag. Dari sini, torang sudah diingatkan oleh tour guide bahwasanya di Gunung Uludag itu sangat dingin, jadi harus mempersiapkan sarung tangan dan jaket yang tebal. Dan akhirnya torang sampai. Coba ngunili ya, saudara-saudara, ya Allah. Secantik ini, Masya Allah. Secantik ini memang DP penampakan sejauh mata memandang rumah-rumah dan salju. Ini torang menggunakan cable car. DP ketinggian Gunung Uludag ini sekitar 2.500 meter. Jadi di Gunung Uludag sini dia pe suhu juga minus 4 derajat Celcius. Jadi yang torang lihat ini matahari yang bersinar itu hanyalah tipuan. Ibarat kata cuma leo-leo dang. Jadi memang
matahari di sini hanya menyilaukan. Nah, ini DP penampakan. Terlihat memang sangat panas toh karena DP matahari, tapi sebenarnya matahari ini tidak berguna, saudara-saudaranya tidak berguna. Saking DP dingin sekali, memang pokoknya kram tangan. Sampai ada baku pegang, memang soalnya tidak dapat rasa. Sudah perasa beku memang tuh tangan. Dan itu memang sangat wajar karena torang kan terbiasa di iklim yang panas toh. Dan tiba-tiba torang datang kemari, jadi torang sedikit kaget. Dan ini torang bas selfie sedikit. Ini torang so babale dari Gunung Uludak setelah menikmati dia keindahan salju-salju. Torang sedikit bermain salju, ada juga yang so kedinginan, ada yang berfoto-foto ria. Alhamdulillah so terbayarkan Kang, ada bermain salju. Dan ini torang perjalanan mau menuju ke Kusadasi. Torang perjalanan ini kurang lebih sekitar 6 jam menuju Tusan Beach Resort. Jadi ini karena dia musim dingin, jadi dia daun-daun di pohon-pohon so berguguran dang. Nah, itu ngoni lihat. DP matahari pun sama sekali nyandak baking torang rasa panas, hanya rasa silau begitu dang. Ini sejauh mata memandang juga sangat indah. Dan ini apa ini DP nama? Kincir atau baling-baling bambu atau apa? Pokoknya seperti itu. Dan ini banyak sekali DP penampakan. Ini kurang tahu kita DP fungsi apa ini. Pokoknya yang penting beda palia, foto, video. Nah, di sana juga banyak. Alhamdulillah torang so sampai di Tusan Beach Resort. Ini keesokan harinya torang lanjut perjalanan sehingga di Kobako, yaitu pabrik atau tempat pembuatan jaket kulit. Nah, jaket kulit di sini DP kualitas itu high quality, jadi kualitas terbaik. Ini kita ada beli satu yang warna merah, DP harga $100. Kurs waktu itu 14.000, jadi 1.400.000. DP penampakan seperti ini. Kemudian torang menuju Hierapolis, Pamukkale. Ini merupakan kota kuno yang terletak di mata air panas. Tapi berhubung torang datang musim dingin, jadi memang DP air, nah usah heran air es no. Ini kemudian torang so balik hotel. Dan paginya itu torang siap-siap mau perjalanan. Dan ngoni suka tahu apa? Ini jam 8 torang dah keluar, tapi DP penampakan memang sama dengan masih subuh. Selanjutnya ini torang perjalanan mau menuju ke Sultani Caravanserai. Kemudian akan lanjut lagi ke Kapadokia. Jadi sepanjang perjalanan torang disuguhkan dengan hamparan salju dari kejauhan. Ini yang lain sudah meleleh. Nah, dan ini ada domba-domba di pinggir jalan. Jadi ini domba-domba ini tidak ditemani oleh DP tuan. Jadi dorang kayaknya berjalan sendiri ini. DP jumlah lumayan banyak sih. Dan ini torang singgah di rumah makan atau restoran untuk makan siang. Seperti biasa, kita setiap singgah di rumah makan selalu review DP makanan untuk memastikan enak enggak. Dan ini kita pe teman-teman yang vegetarian. Jadi dorang so terbiasa makan sayur-sayuran atau salad. Kalau kita sendiri sih ini lumayan enak. Karena suka pedis, ini DP sambal, tapi kelihatan kayak sambal-sambal Indonesia, cuman memang DP rasa DP rasa ndak enak. Dan itu tadi adalah sambal roa yang torang bawa dari Bitung. Jadi sekedar informasi, kalau torang jalan-jalan ke Turki wajib hukumnya bawa sambal roa. Oke, wajib. Karena menu di sini mentok-mentok sayur atau salad dan daging domba, daging-dagingan pokoknya, ayam. Dan DP nasi juga tidak seenak nasi di Indo. Nasi di sini mungkin dorang kan tidak biasa bikin nasi,
Jadi DP nasi kayak jaga keras begitu. Baru dorang masak kayaknya pakai santan. Jadi ada rasa gurih-gurih begitu. Cuma memang lebih enak Indonesia punya. Nah, ini selesai makan siang. Karena torang mangkage, jadi ada pegang itu salju. Salju yang mulai meleleh. Jadi dia kayak es cukur begitu dong. Aduh, memang gak puas-puas tuh mangkage. Pokoknya baku lempar deng salju. Kapan lagi dang toh? Dan orang sangat-sangat menikmati perjalanan ini. Kemudian akhirnya torang sampai di Sultani Karavanserai. Seperti biasa, torang menikmati sambil video-video dan foto. Malamnya alhamdulillah torang sampai di Kapadokia dan ini ketemu kucing Anggora di jalan. Masuk hotel, torang disuguhkan dengan pemandangan yang indah ya. Karena torang mama rempong, jadi harus dan wajib hukumnya berbelanja. Ini torang pilih-pilih. Ini dia nama Sultan Stone atau batu sultan. Jadi dia akan berubah warna tergantung dia pencahayaan. Misalnya torang di dalam ruangan dia akan berwarna begini, di luar ruangan dia akan berwarna begini begitu. Kadang-kala juga mengikuti torang warna baju sih. Dan ini kata penjual dia awet. Nah, ini kita contoh nih. Ini dia itu. Tergantung pencahayaan sih dia warna. Nah, ini dia jadi hijau. Oke, dan di sebelahnya ada besti-besti yang memilih belanja baju karena memang dorang ndak hobi perhiasan, jadi dorang berbelanja baju. Ini keesokan harinya torang di atas balon udara. Jadi informasi sedikit juga, ini untuk mau naik balon udara ini torang harus merogoh kocek atau budget sekitar 3 juta sampai 3,5 juta. Itu di luar paket. Kebetulan torang jalan dengan torang bos, jadi alhamdulillah dapat naik gratis. Dan tak lupa torang tetap mesti foto dong. Lanjut torang ke Goreme. Nah, ini adalah lembah, di mana lembah ini adalah tempat persembunyiannya orang-orang Kristen zaman dulu. Ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Jadi karena torang ada wisata tour ini bersama bos yang Kristen, jadi torang datang ke tempat-tempat wisata Kristen. Lanjut, ini biasa es krim Turki yang viral itu, yang bikin makan hati dang kalau mau beli. Cuma ini torang dapat gratis sih. Jadi memang mesti nafsu dulu baru dong kasih. Kemudian torang masih lanjut ke dalam gua ini, masih sama, ini gua peninggalan dulu. Pokoknya ini dia situs-situs ini kebanyakan situs-situs umat Kristiani. Jadi kalau misalnya teman-teman yang beragama Kristen wajib hukumnya ke sini karena ini memang DP sejarah. Ini torang keluar dan lihat DP pemandangan. Wow, torang di atas. Dan pas keluar ini torang dapat dengar azan. Selama kita di sana, baru ini kita dapat dengar azan. Lanjut, torang singgah makan siang. Sekali lagi kita harus review DP makanan. Nah, untuk makanan utama dari Turki sendiri itu adalah roti. Dan DP roti itu kayaknya dorang bakar langsung begitu, entah menggunakan oven atau tidak. Yang jelas DP penampakan seperti ini. Jadi kalau orang Manado bilang kayak baki mudang begitu, tapi sesungguhnya nyanda. Dan ini DP tekstur bantet kalau orang bilang Kang, bantet iya. Dan ini DP pasangan adalah sup ini. Jadi memang DP pasangan harus dicocol seperti ini baru dinikmati. Ini adalah makanan khas Turki. Jadi yang nyandak hobi roti skip no. Selanjutnya ini ada makanan manis-manis. Jadi di Turki itu kan identik dengan makanan manis. Ini memang murni manis sekali.
dapat lihat kayak macam apa ya, onde-onde, tapi dia ndak ada isian sih ini. Kemudian kayak rendang begitu ya, dia pe bumbu-bumbu kayak rendang, cuman memang masih jauh sih. Dan dorang masak kebanyakan pakai tomat, jadi dia pe kuah itu selalu asam, dan asam itu orang pasti tahu asam-asam dari tomat nama gitu. Dan yang jelas juga dia pe nasi masih sama, masih keras-keras, tidak seperti nasi Indonesia yang kalau orang mau masak pastilah orang kasih matang betul-betul. Kalau ini macam biji-biji di tengah. Dan orang lanjut ke tempat pembuatan karpet. Nah, ini dari pintu masuk, orang diperbolehkan untuk merekam, tapi setelah di dalam, orang dilarang untuk merekam. Jadi ini dia pe karpet ini harga-harga dunia nih, karena ini memang handmade dang. Selanjutnya orang lanjut ke Jeep Safari. Jadi orang babataria. Orang memang tiada tara DP ketakutan ini, karena memang dorang kasih lari itu oton tahu diri. Nah, ini DP lembah. Ini lembah yang dari atas balon udara tadi dang. Nah, ini kemudian orang singgah di tempat pernak-pernik terdekat situ. Oke, foto dulu dan lanjut singgah makan. Pokoknya tak henti-hentinya kita mau bilang, di Turki itu dia pemakanan itu kalau bukan roti daging dan salad. Jadi orang yang macam torang deso yang tidak biasa makanan-makanan seperti ini harus bawa sambal supaya boleh mau masuk. Ini kita ada gaya-gaya coba dang makan. Ini dorang menggunakan olive oil sih. Mar memang tidak mau masuk ini karena memang kita bukan tipe yang vegetarian. Setelah review, orang lanjut coba dia pe makanan yang lain. Nasi dari Turki sendiri, dorang kayak campur pakai nasi atau beras coklat seperti itu. Baru dorang pe makanan selalu ada paprika hijau dan paprika merah. Kemudian akhirnya orang tiba di Atatürk Mausoleum. Jadi orang berpikir ini tempat ini bau atau bagaimana, tapi sejujurnya pas kita sampai di sana dia sama sekali tidak ada bau busuk. Cuman dia ada bau khas, tapi bukan busuk. Nah, ini pengabdian foto. Oke, ini malam. Berhubung malam, orang akan singgah untuk makan malam. Ini DP penampakan. Dan tak lupa pula saya mereview lagi makanan. Makanan lagi dan makanan lagi. Karena kayaknya enak sekali mau review dorang pe makanan. Ini kelelahan sekali, jadi ini kacang khas Turki. Jadi dia perasa kayak kenari. Lumayan mahal sih ini. Ini keesokan harinya. Ini di dalam bus 0 derajat DP suhu. Ini air dapat air biasa, tapi sesungguhnya ini air dingin sekali, air es. Dan DP salju seperti biasa masih sangat banyak. Jadi kalau ada yang bilang, aduh kapan Kang kita mau ke tempat bersalju, kapan kan, harus mempersiapkan mental betul-betul. Nah, ini akhirnya orang tiba di Istanbul dan orang akan singgah di tempat wisata yang di dekat sini. Ini penampakannya ini. Jadi ini dia Sokota, Istanbul. Nah, ini orang akan ke Grand Bazaar, jadi tempat oleh-oleh di sini. Cuman di sini rentan pencopetan, jadi orang disarankan untuk berhati-hati. Ini DP penampakan dalam Grand Bazaar. Ini pas orang belanja-belanja. Akhirnya selesai perjalanan, orang langsung nginap di hotel. Dan ini adalah hari terakhir orang di Istanbul.
Hari terakhir, keesokan paginya kok kita baru sadar. Kita baru sadar ternyata di sini ada bunga luli. Atau apa ini? Luli kan? Nah, ini DP penampakan. Cuma memang pokoknya ini bunga ini bagus. Kita malah heran. Jauh-jauh dari Manado ternyata di Turki ada luli. Nah, ini adalah Masjid Sultan Ahmed dan berseberangan dengan Hagia Sophia. Kebetulan Masjid Sultan Ahmed pas orang datang itu ada sementara perbaikan, jadi jadi DP antrian memang mengular, memang panjang sekali. Jadi torang sondak masuk ke dalam masjid. Jadi torang hanya ke Hagia Sophia. Dan Hagia Sophia ini sudah beberapa kali berganti fungsi. Dari pertama itu dia adalah gereja terbesar yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi Istanbul yang dinamakan Megale Ecclesia yang berarti gereja hebat. Kemudian diubah menjadi museum dan akhirnya menjadi masjid. Jadi di sini Ngoni pasti akan mau lihat ada gambar-gambar Yesus di dalam masjid situ. Oke, ini DP penampakan dari luar. Torang so siap-siap mau menuju ke tempat selanjutnya, yaitu torang akan ke Bosporus Cruise atau di atas kapal. Nah, seperti ini. Dan ini adalah wisata terakhir torang di Turki. Dan akhirnya torang sampai di Istanbul Airport. Masih menggunakan Emirates dan torang akan meninggalkan Turki. Sedih sekali. Bye-bye Turki.